Selamat bertemu kembali dengan saya Budi Waloyo dari LBH Hope. Kita akan memulai podcast LBH Hope kita pada saat ini. Bersama saya seorang yang luar biasa, Kak Yulio Kristano Andrea Putra SE MDiv. Ya, boleh diceritakan dulu Kak Yulio apa saja aktivitasnya saat ini? Saat ini Pak ya? Ya ada. Jadi saya masih berkecimpung di dunia pelayanan mahasiswa pemuda. Jadi yang sudah saya geluti selama 33 tahun ya, semenjak saya 35 tahun ya, semenjak saya semester 1 itu saya terjun di dunia pelayanan mahasiswa. Jadi saya salah satu juga pengurus dari alumni di Yogyakarta Pak, di kampus Universitas Gadjah Mada. Itu yang saya lakukan sebulan sekali lah, saya ikut hadir di sana, melihat pelayanan di sana, mendampingi mahasiswa juga begitu Pak. Selain itu juga pelayanan di gereja, itu saya juga mengambil peran di sana Pak. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik di pelayanan mahasiswa ini sehingga Kak Yulio memutuskan untuk boleh dikatakan sekian lama terjun di pelayanan mahasiswa ini? Ya, sebetulnya kalau secara umum mungkin hampir sama ya dengan teman-teman yang pernah ada di pelayanan mahasiswa ya, tapi yang secara khusus adalah saya menemukan itu pada waktu saya pertama kali ikut yang namanya Persekutuan Mahasiswa Kristen ya, itu tahun 91. Waktu itu ada seorang senior yang melayani Tuhan di dalam persekutuan itu. Jadi dia mengambil dari satu teks ayat firman Tuhan yang ada di 2 Timotius 4 ayat 5 ya. Penuhilah panggilan pelayananmu. Nah, disitulah sebetulnya menjadi satu dorongan buat saya bahwa saya sebagai mahasiswa saya harus mengambil pelayanan karena disitulah peran saya sebagai mahasiswa. Dan yang kedua, saya ada di dunia kampus gitu. Jadi peran itu harus ada dan terlihat gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat selama ini pelayanan mahasiswa itu kan cenderung ya, pelayanannya itu kan pelayanan rohani ya. Ya. Boleh dikatakan mengutamakan kesalehan pribadi, mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kami sih melihat bahwa mereka ini kurang peka terhadap masalah-masalah sosial maupun masalah-masalah dalam hal ini tentang penegakan keadilan. Nah, kalau menurut Kak Yulio, bagaimana sih cara untuk mahasiswa Kristen bukan hanya mereka di dalam keaktifan, di dalam kesalehan pribadi juga, tetapi juga memiliki kepekaan dan mau terlibat dalam pelayanan sosial? Ya, bagi saya seyogyanya tidak mungkin ya, dia tidak peka. Sebaik memang dia tidak mungkin lepas daripada kondisi yang real terjadi di masyarakat. Karena mahasiswa lah nantilah yang menjadi kelak ya, pada waktu dia jadi alumni, dia kan salah satu yang menjadi alumni atau ahli begitu, yang memiliki peran yang besar buat kemajuan apapun itu di masyarakat begitu. Sehingga kalau pertanyaan adalah kenapa nggak peka, bagi saya ada banyak sebab. Yang pertama adalah pribadinya. Jadi memang dia sudah terkungkung ya dengan segala sesuatu yang bersifatnya akademis gitu ya. Nah, itu yang membuat dia tidak peka. Artinya melihat bahwa inilah tugas utamaku, tanggung jawab utamaku, ya kuliah gitu. Yang kedua, mungkin juga sisi yang lain dia skeptis Pak. Jadi dimulai bukan dengan peka, tapi dia melihat sesuatu tapi ini kok selalu yang isinya itu adalah kehidupan yang sosial yang tidak berpihak kepada rakyat, keadilan yang tidak terjadi juga. Dia mulai juga berpikir secara skeptis ya, dia menarik diri juga bisa jadi gitu, sehingga akhirnya dia tidak mengambil peran apapun gitu ya. Gitu. Nah, yang ketiga bagi saya mungkin kurang bacaan juga ya. Kurang bacaan atau mainnya kurang jauh bagi saya itu ya. Jadi coba dia misalnya datang ke ini misalnya di Surabaya Pak, datang ke kelompok-kelompok Madura gitu misalnya, ngumpul pasti ngomongnya satu, masalah parkir Pak gitu loh. Aku dikuyo-kuyo sama Pak Wali gitu ya. Nah, karena gitu kan itu kan masalah sosial ya. Mari dia bilang, oh iya ya, problemnya apa Pak? Ya problemnya saya kan nggak dapat lahan gitu kan. Nah, kita akhirnya tahu oh masalah sosial di Surabaya ini apa sih gitu Pak. Jadi memang perlu sekali-kali dimasukkan dalam masalah-masalah itu supaya dia akhirnya bisa melek gitu Pak ya.
Ya, menarik sekali. Nah, sekarang kalau ini karena ini menurut Kak Yulio sih ya, apakah memang isu-isu hukum itu yang apa sih yang masih menarik perhatian para mahasiswa atau yang membuat mereka gelisah? Ya, bagi saya Pak, salah satunya adalah ketimpangan hukum yang diberlakukan kepada kelompok-kelompok tertentu yang berbeda dengan kelompok-kelompok masyarakat bawah. Jadi hukum itu sepertinya tajam ya ke bawah tapi tumpul ke atas, itu salah satunya. Apalagi kalau itu kaitannya dengan moral hazard ya, masalah moral gitu. Wah, itu mahasiswa akan lihat itu dan itu memberikan sebuah cara berpikir, oh kalau orang yang nggak bermoral itu masih punya akses kok gitu ya, masih dapat kemungkinan untuk dia itu bebas begitu ya. Yang mau ngerti Pak yang saya maksud moral itu artinya ya dia melakukan tindak korupsi gitu ya, tindakan melawan hukum lah gitu. Jadi moral hazard itu yang penting, kata kunci ya, daripada teman-teman mahasiswa itu melihat yang terjadi berkaitan dengan hukum gitu. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya kan boleh dikatakan untuk saat ini mahasiswa Kristen dalam hal ini sudah mulai dia mungkin masih punya ketertarikan, tetapi untuk mau terlibat di dalam pelayanan advokasi, saya lihat enggak tahu, mungkin karena saya mungkin kurang jauh saat ini berkurang dibandingkan dengan masa lalu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih cara untuk mereka mau terlibat di dalam pelayanan advokasi dan juga untuk mereka memiliki kesadaran bahwa pelayanan untuk penegakan keadilan dan keadilan sosial itu sesuatu hal yang penting. Nah, saya pernah ada satu cerita Pak ya. Ini waktu saya bimbing satu kelompok mahasiswa ya di satu kampus di Batam. Nah, ini saya punya 3 orang anggota KTB gitu. Nah, yang satu ini anak Fakultas Ekonomi, yang 2 ini Fakultas Hukum. Nah, tentunya tahu Pak, kalau orang Fakultas Hukum ini orang Tapanuli begitu ya. Yang satu ini memang dia pengennya satu ketika akan jadi pengacara, yang satu kepengennya jadi jaksa gitu. Nah, temennya yang Fakultas Ekonomi ini cerita, jadi kampus itu kan mengisyaratkan kepada mahasiswa untuk ikut seminar gitu Pak ya. Seminar dari kampus itu sendiri. Nah, waktu dia daftar gitu ya di awal-awal itu sudah penuh, ternyata itu bohongan gitu. Jadi bohongan itu artinya tidak penuh, masih ada waktu, masih ada tempat gitu. Tapi tahu temannya ini yang daftar gitu ya, ini kayak dibully gitu. Oh, udah tutup ya. Sudah nggak ada buat kamu, nggak ada gitu. Bahkan dia tahu bahwa di depan itu masih ada nomor untuk dia bisa ikut seminar, itu diserobot sama teman-teman yang lain gitu. Nah, kemudian dia cerita di kelompok kami itu. Saya bilang, oh begitu ya, ini di kampusmu? Iya Pak, gitu. Terus temannya itu yang 2 orang tadi Fakultas Hukum dengar, kamu kan nanti kan akan jadi pihak berwenang, pihak yang menerapkan hukum dengan seadil-adilnya. Ini tolong dibela nih temenmu. Iya apa Pak? Ya sekarang suruh daftar seminar gitu. Coba dia kasih tempat, masuk gini caranya gitu. Dia dibully, kemudian diserobot, akhirnya dia nggak dapat tempat duduk untuk seminar, akhirnya dia mangkir ya, mundur. Nah, 2 temannya ini dampingi temannya ini Pak yang tadi mau daftar seminar. Sampai di situ gitu ya. Ternyata benar. Jadi sebetulnya masih ada tempat. Tapi karena dia gitu, orang-orang suka bully temannya ini, akhirnya nggak ada tempat. Ya bela gitu. Tolong, ini semua harus sama dapat gitu. Jangan karena dia begini-gini gitu. Akhirnya dia boleh daftar ikut seminar. Nah, dia balik gitu. Gimana hasilnya? Sudah Pak, saya sudah mewakili, kita punya teman Pak, akhirnya dia dapat tempat. Nah, bagi saya ini penting ya. Jadi tidak usah jauh-jauh dulu ya. Maksudnya kalau dia melihat sesuatu yang terjadi di media sosial ya, tentang apa yang terjadi di Papua misalnya, ketidakadilan di sana gitu. Dia lihat ya di sekeliling dia, di kampungnya misalnya, ada nggak memang warga-warga mendapatkan kesempatan sama untuk punya akses pendidikan, kesehatan. Nah, mahasiswa ini harus punya peran, apalagi dia tinggal di kampung itu. Itu yang real Pak, yang bisa dikerjakan. Nah, saya dorong
kelompok dari saya itu belain temenmu gitu. Ini ibaratnya ini bahwa kamu sedang mewakili siapa namanya, kamu mewakili apa itu namanya, orang yang membutuhkan hukum gitu. Gitu, dan kamu jadi penasihat hukumnya dia. Nah akhirnya dia dapat tempat gitu. Itu sering kasus sepele kan Pak. Itu antar pertemanan gitu, tapi sering terjadi kan ketidakadilan gitu. Jadi unsur-unsur rasis itu ada gitu. Nah, kalau misalnya dia ingin lebih dalam untuk mahasiswa ini untuk terlibat di dalam pelayanan advokasi, pelayanan seperti itu, sebenarnya langkah apa yang harus diambil oleh anak muda ini atau mahasiswa ini untuk masuk di dalam pelayanan advokasi? Ya. Bagi saya yang pertama adalah dia sadari betul kenapa dia misalnya mahasiswa ambil jurusan hukum kah, politik kah, ya, yang berbau tentang hukum baik itu di Indonesia atau hukum internasional. Kenapa dia ambil itu? Dia harus bisa jelasin. Itu kan bagi saya langkah kecil ya. Tidak mungkin lah dia memutuskan itu bahwa murni itu karena suruhan orang tua. Pasti ada terbesit waktu dia datang pertama kali di semester pertama, dia udah mikir, oh dosennya ngomong inilah yang saya inginkan terjadi dalam hidup saya kemudian hari waktu saya jadi alumni misalnya. Itu bagi saya perlu ditanya itu langkah kecil ya katanya. Yang kedua ya dia harus banyak juga ya bagi saya bacaan-bacaan yang memang itu menggugah ya pikiran dia gitu ya, nalar dia, cara berpikir gitu ya, sehingga tahu yang terjadi seperti apa gitu ya. Nah saya nyarankan ya satu buku yang memang itu ditulis pada zamannya ya, Mokhtar Lubis ya, mungkin Pak Budi tahu ya, Manusia Indonesia tahun 1977 ya. Itu kan menyoroti tentang manusia yang Indonesia yang munafik, hipokrit gitu ya, yang tidak mau tanggung jawab, yang feodal. Nah itu kan semua ciri masyarakat kita gitu, pemimpin kita, penguasa kita gitu. Nah kalau dia tahu bahwa kondisi itu akan dihadapi, dan saya yakin mahasiswa tahu hari ini bahwa kondisi itu akan dihadapi baik sekarang maupun nanti waktu dia sudah lulus, nah apa yang dia akan lakukan gitu. Jadi saya sumber-sumber itu harus dibuka, harus diberikan kepada dia gitu. Dan bagi saya itu harus lebih banyak ya daripada hanya sekedar dia memenuhi kredit SKS untuk dia cepat lulus gitu. Dari diskusi kita tadi kita melihat bahwa kadang-kadang memang mahasiswa itu ingin terlibat dalam pelayanan advokasi, tetapi kan kenyataannya gereja-gereja ini boleh dikatakan jarang yang di dalam khotbah-khotbah mimbarnya menyuarakan tentang keadilan. Mereka lebih fokus dengan kehidupan kerohanian secara pribadi. Nah, kemudian apakah memang betul antara gereja dengan keadilan dan dengan hukum itu tidak ada kaitannya gitu? Ya, sebetulnya harusnya nyambung Pak ya, harusnya ada kaitannya gitu ya. Saya ingat di satu gereja besar Pak ya di Jakarta, itu di daerah Kelapa Gading, Bapak mungkin tahu ya. Sana dia punya LBH ya, gereja GBI Marsor Pak ya, itu ada punya LBH kan. Saya yakin bahwa kenapa mereka punya itu, karena ada masalah besar gitu ya di sekitar di mana mereka punya gereja itu berdiri, dan masyarakat membutuhkan peran gereja gitu. Saya kok merasa bahwa sebetulnya yang memang tidak peka itu ya gereja ya. Kok saya melihatnya begitu ya, karena masyarakat pasti membutuhkan peran orang Kristen, membutuhkan gereja ya, sesuai dengan apa yang bisa berikan dengan kebutuhan yang terjadi di masyarakat begitu. Jadi kalau bilang bahwa apakah nggak ada keterkaitan, harusnya ada keterkaitan Pak gitu. Harusnya gereja bisa memberikan peran yang signifikan ya berkaitan dengan masalah keadilan dan masalah hukum gitu. Nah, kalau sekarang gereja itu kurang dalam hal itu, nah apakah ini outputnya mahasiswa itu masih memiliki api untuk dia mau terlibat di dalam perjuangan atau aktivitas di dalam advokasi, aktivitas juga dalam pelayanan politik dan sebagainya gitu ya, di pelayanan sosial ini. Ya, kalau saya melihatnya masih Pak. Meskipun saat ini media sosial juga begitu gencarnya ya menawarkan berbagai hal, termasuk juga berita yang apakah itu benar apa hoax gitu ya, termasuk juga tawaran-tawaran dunia yang sifatnya itu menarik ya, bahwa mereka untuk masuk dalam kehidupan dunia yang hedonis,
hedonisme gitu ya, itu ya ada juga begitu. Saya lihat masih ada apinya gitu. Nah, saya lupa ya kampus mana itu yang ketika penerimaan mahasiswa baru itu seniornya gitu ya, jadi ospeknya itu ngajak mahasiswanya, adik mabanya itu demo. Itu salah satunya gitu, demonstrasi Pak gitu. Jadi dirancang baik-baik gitu ya, dibuat bagaimana demonstrasi itu waktu teriakan satu tuntutan itu memang betul-betul objektif sesuai kondisi yang ada, bahkan ada datanya gitu. Jadi dia diajak untuk mahasiswa itu nalarnya itu berjalan, analisa berpikirnya juga berjalan. Nah, tindakannya adalah mencoba mengekspresikan dalam sebuah demonstrasi, gitu. Nah, bagi saya itu yang bisa dilakukan gitu ya. Dan saya pikir kalau semua hari ini mahasiswa melakukan itu, termasuk kampus atau termasuk seniornya, wah, saya pikir pemerintah dan penguasa akan melihat kembali ya bahwa ini sudah benar-benar krisis gitu Pak. Gitu. Kalau 98 kan memang kelihatan ya mahasiswa bersatu untuk menyatakan tentang krisis yang terjadi di negeri ini gitu. Nah, kalau seperti itu, maka apa sih harapan dari Kak Yulio untuk generasi muda Kristen secara khusus dalam hubungannya dengan pelayanan-pelayanan sosial politik ini gitu. Ya, kalau saya bersama mahasiswa gitu ya, termasuk juga yang sekarang organisasi mahasiswa secara umum, bagi saya memang perlu untuk saling mengisi. Ya, pertama mungkin duduk bareng ya. Saya rasa ya ada yang kelompok-kelompok yang memang ini lebih kepada dia bicara persekutuan gitu ya. Tapi ada kelompok-kelompok yang memang dia lebih kepada sifatnya itu bagaimana bisa diterapkan keilmuannya di masyarakat sosial gitu ya. Nah, ini kadang berdiri sendiri-sendiri, bicara sendiri-sendiri. Nah, seyogyanya itu duduk bareng, sharing apa yang kira-kira gitu bisa berkolaborasi. Saya yakin kok gitu ya bahwa ini nggak cukup kalau hanya persekutuan gitu, PA nggak cukup. Tapi ini juga kalau mereka berjalan ya untuk demonstrasi, melakukan aksi keadilan itu baik ya, sangat baik. Tapi juga nggak cukup gitu. Kadang-kadang kabur dengan fondasinya. Itu bagaimana Alkitab berbicara. Nah, ini kalau bisa saling terkait, berjalan bersama-sama semakin kuat gitu. Jadi yang kita suarakan itu bukan tuntutan masyarakat atau kecemasan oleh karena pemerintah sekarang yang lagi tak karu-karuan, tetapi itu suara Tuhan gitu. Dan itu dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, maka bagi saya kalau ini bicara tentang mahasiswa secara komunal Pak ya, komunal dulu adalah ya masing-masing organisasi apapun bentuknya itu coba yuk kita saling untuk bertemu, saling untuk sharing, saling untuk bisa berkolaborasi. Nah, kalau personal, personal ini dia harus semakin terus sadarkan bahwa panggilan dia itu adalah panggilan Tuhan yang harus dikejawantahkan di dalam dunia di mana dia tinggal, baik itu masyarakat, baik itu bangsa, bahkan juga gereja, gitu. Gitu Pak, kalau saya tahu. Ya, terima kasih Kak Yulio untuk perbincangan kita pada saat ini. Nah, satu pertanyaan atau pernyataan terakhir adalah apa pesan Kak Yulio untuk LBH Hope dan untuk pendengar podcast ini, gitu. Untuk pendengar dulu Pak ya. Untuk pendengar adalah dengarkan baik-baik ya suara masyarakat, aspirasi masyarakat. Kemudian setelah itu kita gunakan analisa daya pikir dan kita dikasih hikmat sama Tuhan. Nah, itu gunakan itu. Baik juga perlunya ada sumber-sumber bacaan, data gitu ya. Baik data primer maupun sekunder untuk akhirnya itu menjadi sebuah tulisan narasi gitu yang bisa digunakan untuk kita bisa mengambil posisi, mengambil peran dan bahkan mengambil tindakan ya untuk satu perbaikan berkaitan dengan hukum dan keadilan gitu. Nah, untuk LBH Hope secara khusus gitu ya, saya pikir ini adalah satu lembaga bantuan hukum yang tidak ada duanya gitu ya. Yang saya dengar dari Pak Budi secara pribadi bagaimana perannya, bagaimana bisa mewakili, mendampingi gereja, masyarakat, bahkan juga orang-orang Kristen sendiri untuk mendapatkan haknya
berkaitan dengan hukum, maka lakukan terus, jangan merasa sendirian begitu, karena di balik itu ada invisible hand, tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang melingkupi, yang menyertai, yang menuntun gitu ya, sampai akhirnya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu boleh terselesaikan dengan baik. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan dimuliakan. Itu Pak Budi. Yuk, terima kasih Kak Yulio untuk percakapan kita pada saat ini. Ya, para pendengar LBH Hope, saya mengucap syukur untuk pertemuan kali ini saat ini, dan biarlah Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita tetap dipanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan kalau membutuhkan konsultasi hukum, bisa datang ke LBH Hope di Ruko Mangga 2, Blok B5 nomor 5, Jalan Jagir, Wonokromo nomor 98, Surabaya. Semangat! Semangat!